Ya, kita lanjutkan Q&A pranikah. Pertanyaannya, Pak, saya mau tanya, pasangan pacaran sudah sama-sama siap untuk menikah. Orang tua setuju. Nah, ini pertanyaannya, apa yang harus dipersiapkan sebelum pemberkatan? Biar lebih mantap. Persiapan pranikah ini yang ini nggak ada masalah soal persetujuan, udah siap nih tinggal mau menikah nih pokoknya nih. Tapi apa yang penting untuk dibicarakan atau dipersiapkan? Nah, ini penting, bagus juga di pertanyaannya. Harus sepakat, jangan lupa ya, titik-titik sensitif di dalam memasuki rumah tangga itu kita harus antisipasi. Salah satunya titik sensitif itu masalah pengelolaan keuangan. Nah, itu harus dibicarakan. Nanti siapa yang pegang uang? Siapa yang jadi kita mesti lihat ya. Kalau saya dengan isi saya kuning 6, isi saya ungu 6, teliti, detail, cermat. Ya udah, karena dia pinter pegang uang ya saya sukarela menyerahkan sebagai bendara keluarga ke istri saya. Lalu saya yang eh, mengumpulkan uang lah kalau kita pakai bahasa orang kerja gitu. Kalau dapat ya saya serahkan dia lalu dikelola bersama-sama. Ini penting sekali untuk dibicarakan. Lalu siapa yang memegang? Jadi tergantung, yang tidak mesti harus perempuan. Tapi kalau misalnya laki-laki itu punya kapasitas, dia bisa memanage lebih pintar daripada yang perempuan, ya sebaiknya yang laki-laki yang memegang. Dan kemudian dibicarakan kebutuhan untuk istri, untuk keluarga itu berapa. Dan kedua, yaitu harus ada keterbukaan, transparansi keuangan. Ya, jangan sampai yang laki kerja, yang perempuan kerja, lalu mulai berkata, ini uangku, ini aku beli dari gajiku. Nggak bisa. Karena begitu menikah, matematikanya 1+1 sama dengan 1. Jadi pendapatannya berdua pun beda ya, dikelola, dipercayakan siapa gitu ya. Sehingga akhirnya tidak akan ada pertengkaran bahwa ini aku beli dari uangku, ini beli. Saya sarankan untuk punya alokasi biaya, itu dari awal mesti dibicarakan. Jadi saya dengan istri saya itu gini ya Bapak Ibu, saya itu bukan bisnismen ya. Saya pendeta full time dan saya digaji di gereja kami tidak boleh pegang uang pendeta ya. Ada akuntan, ada bendahara. Jadi saya cuma digaji tiap bulan. Ya. Lalu kok bisa kuliahkan anak sampai Amerika, lulus 2 lulus master, sekarang 1 masih S1 di Amerika. Dan tidak punya utang lagi. Nah, ini yang saya bersyukur, Pak. Kenapa? Kami berdua kelola secara disiplin. Alokasi biaya 10% itu kami ini ya. Kami memberikan persepuluhan. Sekalipun saya gembala, saya tabur perpuluhan. 10% berikutnya saya pakai untuk menabur. Taburan apa saja. 10% berikutnya minimal saya pakai untuk menabung. Harus ada tabungan. 40% investasi. Investasi apa kalau saya? Yaitu biaya kuliah anak ke luar negeri itu. Buat saya itu investasi. Saya investasi masa depan anak-anakku. Gitu ya. Baru 30%-nya terakhir kami lakukan untuk kebutuhan sehari-hari. Makanan, minuman, termasuk beli baju, beli tas, beli sepatu itu. Dan ketika kami berdisiplin dari tahun ke tahun, ini saya baru 29 tahun ya. September kemarin ulang tahun ke-29. By the grace of God, kami tidak punya utang 1 rupiah sekalipun. Jadi seperti itu perlu dibicarakan sebelumnya ya, supaya jangan sampai itu. Termasuk pemberian kepada orang tua, itu harus dibicarakan, disetujui. Nah, akhirnya saya sama istri saya sepakat. Subsidi pemberian silang ya. Saya ngasih ke orang tua istri saya. Istri saya ngasih ke orang tua saya gitu. Jadi nggak bisik-bisikan. Ya, kita sepakati. Jadi supaya orang tua saya tahu bahwa menantunya sayang sama dia. Ya, terus orang tuanya dia tahu bahwa saya menantunya sayang sama mereka gitu ya. Nah, jadi
Itu hal-hal titik-titik sensitif yang seringkali kita perlu bicarakan ya, karena buat saya menikah itu sudah bukan milikmu milikku lagi, tapi milik kita bersama. Seperti itu. Itu dulu dari saya. Nanti Pak Jarod yang akan lebih lengkap lagi. Ya, Ya. kalau orang sudah menikah, sudah tunangan, sudah persiapan, undangan sudah beredar, apalagi yang penting gitu ya. Nah, buat kesepakatan di antaranya tadi soal keuangan sudah dibahas sama Pak Roni. Boleh juga nih kesepakatan soal anak ya, mempunyai anak berapa. Bahkan ini saya barusan terima kasus ya, baru terima pertanyaan. Jadi ini suami istri menikah baru aja beberapa bulan sudah bertengkar hebat sekali. Dan pertengkaran hebatnya itu karena istrinya melanggar perjanjian. Nah, perjanjiannya apa? Waktu pacaran sepakat punya anak. Setelah menikah, istrinya berubah pendirian child free, nggak mau punya anak. Waduh, ini menurut saya emang perlu ya kalau begitu bikin kesepakatan ya. Karena sebenarnya kalau gereja atau Alkitab itu tidak menyetujui pandangan child free, kecuali Tuhan tidak memberikan. Jadi berbeda ya, Pak Arifin juga nggak dikasih putra putri, Pak Franky Utana juga enggak, ya Pak Yohanes juga enggak, Pak Royandi Utasoid, Pak Daniel Alexander, mereka bukan kena kutuk gitu, mereka dipakai Tuhan luar biasa, bahkan saya berbincang-bincang itu Tuhan pasti punya rencana yang luar biasa sampai ditahan nggak diberi anak itu karena pasti punya rencana yang dahsyat banget gitu sehingga tidak diberikan. Mereka pengen tapi nggak diberi, nah itu lain ceritanya. Tapi kalau Tuhan mau memberi, Anda nggak mau menerima loh. Anak itu punya Tuhan, bukan punya kita. Karena konsep Alkitab mengajarkan bahwa anak itu anugerah, anak itu upah, anak itu kasih karunia. Artinya ya memang nyawa itu yang menentukan Tuhan. Boleh keluarga berencana masih boleh karena Tuhan sesuai dengan kemampuan saya manajemen uang, manajemen parenting, finansial, saya mampunya mendidik 2 anak, 3 anak. Nah, kita sepakat sewaktu pacaran boleh gitu ya. Tapi menurut saya kalau kekristenan saya masih belum bisa menerima sebuah alasan yang bisa dianggap rohani untuk child free gitu ya. Jadi kalau tidak punya anak, saya tidak setuju bercerai karena tidak punya anak. Ya, tidak punya anak juga sebuah kasih karunia. Tapi jangan sebuah keputusan untuk tidak punya anak. Nah, ini menurut saya hal yang waktu pacaran penting sekali ya, karena hari-hari ini paham seperti ini itu paham yang juga sedang mendunia, global, milenial. Karena milenial ini maunya kan happy-happy, hidup ini happy. Punya anak repot lah, nanti nggak bisa jalan-jalan. Kita mau keliling dunia, menikmati dunia ini, begitu ya. Dulu nggak mau punya anak. Jadi karena memang maunya happy-happy aja. Menurut saya egois banget gitu ya, karena dengan adanya anak tambah happy kok, karena kita bisa, kalau orang menikah nggak punya anak malah banyak orang yang bercerai karena nggak punya anak, banyak orang yang bosen karena nggak punya anak. Jadi tapi ini hal yang sangat krusial. Kalau dulu mungkin nggak penting untuk dibicarakan karena semua orang dulu menikah untuk punya anak. Zaman dulu semua orang menikah pengen punya anak, tapi rupanya zaman sekarang ini zaman yang berbeda gitu ya, dan tentu menjadi mengejutkan ketika pacaran nggak dibahas, setelah menikah baru dibahas lah. Kalau setelah menikah baru dibahas, mungkin cowoknya berkata begini, kalau kamu ngomong dari dulu, aku nggak jadi nikahin kamu gitu. Sekarang kan udah nggak bisa bercerai gitu. Kristen kan nggak bisa bercerai. Boleh Kak, boleh Pak Jarod saya bercerai kalau istri saya nggak mau punya anak. Lah nggak ada ayatnya juga pembolehan bercerai karena nggak punya anak gitu. Tapi saya merasa dibohongin Pak, karena kalau dia ngomong begitu waktu pacaran, karena bisa dimengerti juga si suaminya dari keluarga kaya raya, asetnya banyak, yang diwariskan banyak, mau dinikmati berdua suami istri juga nggak habis-habis, jadi juga pengen mewariskan perusahaannya segala macamnya. Memang punya anak ini kepentingannya juga banyak sekali, kecuali Tuhan nggak kasih. Tetapi ketika sudah menikah baru bicara, wah itu tentu mengejutkan ya. Jadi sebelum menikah sebaiknya ya keuangan itu penting ya, juga termasuk paham-paham milenial dunia baru ini kan banyak banget ternyata paham child free itu banyak. Nah, Anda harus jujur dengan pasangan Anda ya. Anda harus jujur dengan pasangan Anda. Kalau memang sepakat tentu akan lain ceritanya. Walaupun sepakat pun kalau saya secara pribadi saya belum bisa menemukan alasan yang cukup rohani untuk child free. Ya, saya belum bisa ya. Kalau ada yang menyetujui ya terserah, tapi saya belum bisa kecuali tidak punya anak.
gitu ya. Tapi seandainya gitu mau memang sepakat berdua, ya sepakat. Ya, tapi jangan membicarakan setelah menikah. Itu menurut saya kayak ya sang satu akan merasa kejebak. Jadi hal-hal yang cukup penting ya itu perlu dibicarakan supaya menjalani pernikahan itu kan ya dua-duanya pengen bahagia supaya yang satu nggak terpaksa. Kalau enggak ya itu namanya bukan pernikahan tapi jebak menjebak. Tuhan memberkati.